Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di video hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang e-commerce. Nah, untuk itu silakan bisa bergabung ke Siakat mengikuti perkuliahan secara live streaming pada malam hari ini. Nah, untuk materi pada malam hari ini yaitu mengenai intelijen e-commerce ya, atau e-commerce yang memiliki kecerdasan atau intelijensia. Nah, itu seperti apa? Kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini ya. Baik, saya mulai saja untuk materi pada hari ini mengenai intelijen e-commerce. Nah, bagaimana sih gambaran dari intelijen e-commerce itu, atau sering disebutnya sebagai smart e-commerce atau smart EC ya, di mana ada tren yang meningkat ya untuk menjadikan bahwa e-commerce ini menjadi lebih pintar gitu. Jadi trennya ini tidak hanya sekedar menjual produk semata ya, menawarkan produk secara online semata, tetapi dalam perkembangannya penawaran-penawaran terhadap produk-produk yang sifatnya tadinya statis ya, kemudian dengan memanfaatkan perkembangan web juga ya, menjadi lebih dinamis ya. Jadi ketika seseorang ya menggunakan internet ya untuk menjelajah di internet, kemudian mencari informasi di internet, kemudian mengunjungi beberapa marketplace misalnya. Nah, itu ternyata bisa dipelajari oleh sistem e-commerce yang cerdas sehingga nanti bisa memberikan saran ya, produk-produk yang sesuai dengan perilaku dari konsumen tadi ketika mencari produk itu ya. Jadi perilaku konsumen terhadap penggunaan internet terkait dengan pencarian produk itu ternyata bisa dipelajari oleh AI ya, atau kecerdasan buatan untuk memberikan saran ya terhadap para konsumen tadi atau calon konsumen tadi pada produk-produk yang akan dijual ya, yang akan mereka beli gitu ya. Nah, di sini banyak sekali otomatisasi dalam berbagai aktivitas e-commerce ya. Misalnya selain tadi ya menunjukkan kecerdasan untuk apa yang sedang dicari oleh konsumen, juga ada misalnya penerjemahan bahasa oleh mesin ya. Jadi ada beberapa e-commerce yang mungkin bahasanya berbeda dan ingin mendapatkan calon konsumen yang berasal dari negara lain. Nah, maka di sini ada penerjemah bahasa, yaitu menggunakan penerjemahan bahasa mesin. Nah, di dalam bidang penerjemahan bahasa oleh mesin ini telah banyak membantu orang untuk membeli produk secara online yang diiklankan dalam bahasa yang tidak mereka gunakan sehari-hari ya. Jadi ya tujuannya supaya produk-produk tadi itu bisa dikenali dan penawaran-penawaran yang diberikan itu juga bisa dipahami ya berdasarkan bahasa yang digunakan oleh calon pembelinya atau calon konsumennya itu ya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan web 3.0 ya sampai dengan saat ini ya, di mana di web 3.0 ini menunjukkan peningkatan ya dari sisi kecerdasan yang ada di web ya. Nah, ini contoh dari perkembangan dari web yang dimulai dari web 1.0, web 2.0, web 3.0 ini maksudnya adalah perkembangannya ya. Nah, kalau web 1.0 ini punya karakteristik dia sifatnya read only, hanya bisa dibaca saja webnya. Kemudian dia sifatnya decentralized ya. Jadi bisa berada di lokasi yang berbeda, tidak tersentral dalam satu lokasi saja ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan ini nih ya, ada Internet Explorer, ada MSN, kemudian Java, Netscape ya, kemudian ada Yahoo ya. Nah, kemudian berkembang ke web versi 2.0. Nah, web versi 2.0 ini sifatnya sudah participatory, jadi ada partisipan-partisipan yang bisa
terhubung dengan web tadi secara komunikasi, dan sifatnya dia centralized ya. Nah, ini contohnya Facebook ya, kita bisa menggunakan Facebook untuk berpartisipasi di web Facebook ini ya. Kemudian di Twitter, kemudian di Google Drive ya. Lalu di WhatsApp ya, ada WhatsApp web. Nah, itu kalau kita pakai Android kita bisa install aplikasi Androidnya, tapi kalau di web kita bisa menggunakan WhatsApp versi web. Lalu di Chrome ya, banyak aplikasi yang ada di Chrome ya, ini punya Google. Lalu ada di AWS ya. Ini contoh-contoh dari web 2.0 ya. Nah, kemudian meningkat lagi ya, yaitu adalah web 3.0. Nah, di sini sudah memiliki karakteristik yang sifatnya no intermediary ya, jadi tidak ada intermediate ya, yang menjadi penengah atau yang menghubungkan gitu ya. Jadi sudah tidak ada yang menjadi penengah atau menghubungkan, langsung bisa terhubung dengan konten atau website tersebut ya. Dan sifatnya dia juga decentralized ya. Contoh misalnya di sini ya, website yang mengelola cryptocurrency ya, misalnya ada Ethereum gitu ya, Bitcoin. Kemudian di sini ada Stamp8 ya, kemudian ada website seperti Chrome ya, tetapi ini memberikan layanan yang berbeda, yaitu ini adalah Brave ya, ini contoh dari Brave. Kemudian ini adalah Acacia ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaan ya antara web 1.0 ke 2.0 ya, itu sudah cukup memberi nilai yang lebih ya pada partisipannya atau para pengunjung websitenya. Nah, kemudian di web 3.0 ini ada perubahan ya, seperti ini ya, dari Chrome menjadi Brave ya, dari Dropbox, Google Drive, sekarang ada Storj, ada IPFS ya, ini basisnya blockchain ya dan cryptocurrency. Kemudian ada Skype, sekarang ada Expertise ya, ada Android, ada iOS, sekarang ada Essential One, ada EOS ya, ada Facebook, kemudian Twitter. Di web 3.0 sekarang ada Steemit, ada Acacia ya. Kemudian untuk messaging ya, ini ada WhatsApp ya. Kemudian berubah sekarang ada status ya. Remote job ada Yup, sekarang menjadi Adlance ya. Nah, jadi cukup banyak perubahan ya antara web 1, web 2 dan web 3. Nah, aplikasi cerdas yang lain yang mencakup aplikasi yang bisa membantu dengan mesin yang bisa menjawab pertanyaan pelanggan menggunakan bahasa alami ya. Nah, ini yang sering digunakan dalam chatbot ya. Di mana sistem cerdas lainnya adalah sistem yang berbasis pada pengetahuan ya, itu dikenal sebagai sistem pakar ya. Jadi sistem yang berbasis pada pengetahuan, dan pengetahuan itu biasa dimiliki oleh pakar ditransformasikan ke sistem komputer ya, sehingga nanti sistem ini bisa memberikan jawaban selayaknya pakar. Nah, selain dia memberi jawaban, juga bisa memberikan nasihat ya. Sistem ini membantu orang mengambil keputusan ya, atau kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri ya, berdasarkan permasalahan yang dihadapi, yang biasanya solusinya itu sudah pernah dilakukan oleh orang lain dan berhasil ya, itu akan menjadi nasihat atau masukan dari sistem ya pada para penggunanya. Nah, saat ini Google dan Facebook sedang bereksperimen ya terus untuk proyek-proyek yang berusaha bisa mengajarkan bagaimana mesin itu belajar dan bisa membuat keputusan gitu ya. Nah, ada beberapa yang terkait dengan kecerdasan buatan di mana penelitian itu dilakukan ya. Ada fungsionalitas dan aplikasi dari kecerdasan buatan yang banyak digunakan ya, diimplementasikan ya. Ini yang foundationalnya ada di bawah ini. Ini yang aplikasi-aplikasinya. Jadi yang warna kuning ini contohnya adalah voice recognition ya, pengenalan pola, kemudian logika, agen intelijen agen ya, agen-agen yang cerdas, kemudian sistem yang expert ya, sistem ahli, kemudian ada data mining, text mining, kemudian ada IoT, Internet of Things ya.
kemudian ada bahasa, machine learning, skin recognition, robot, natural language processing ya. Nah, untuk aplikasi-aplikasinya di sini ya, dari dasar-dasar ini ya, ada intelligent selling and pricing atau pricing ya. Jadi bagaimana menjual dengan cerdas dan menentukan harga dengan cerdas ya. Nah, itu digunakan oleh apa? E-commerce, e-business ya. Kemudian ada auto auction ya, penawaran otomatis sesuai dengan preferensi dari user atau penggunanya. Lalu ada robot advisor ya, robot yang bisa memberikan nasihat. Personal asisten, asisten personal yang membantu kegiatan sehari-hari ya. Kemudian ada intelligent shopping, bagaimana belanja secara cerdas ya, misalnya mendapatkan harga yang paling murah, mendapatkan produk yang berkualitas gitu ya. Kemudian produk-produk yang dicari mudah untuk ditemukan ya, dan seterusnya. Lalu ada autonomous warehousing, yaitu penggudangan secara otonomus menggunakan robot. Jadi produk-produk yang disimpan sebagai penyimpanan di inventory ya, itu bisa diatur menggunakan autonomous warehousing. Kemudian ada intelligent dan self learning, jadi pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan oleh sistem ya, melalui training dari pembelajaran yang mereka dapatkan ya dari data, kemudian bisa digunakan untuk mendukung kecerdasan dari sistem ini. Kemudian ada autonomous driving ya, mengendara tanpa driver ya atau sopir. Nah, ini biasanya menggunakan kecerdasan buatan. Ada smart house ya, lalu intelligent customer service yang cerdas yang bisa memberi layanan ke konsumennya, smart city, kota pintar, smart country, negara pintar, smart school ya, sekolah pintar, dan seterusnya. Nah, di bulan Januari tahun 2016 yang lalu, Mark Zuckerberg ya, CEO dari Facebook, mengumumkan pada 2016 itu sedang membangun asisten yang berbasis kecerdasan buatan untuk membantu kegiatan dan pengambilan keputusan pribadi dan bisnisnya. Jadi Mark Zuckerberg mengembangkan sistem itu untuk membantu bagaimana mengambil keputusan. Nah, Mark Zuckerberg mengajar sebuah mesin ya untuk memahami suaranya dan mengikuti perintah dan untuk mengenali wajah dari teman-teman dan mitra bisnisnya. Nah, ini diuraikan di Bell 2016 dan Ulanov 2016. Kemudian ada perusahaan Pitney Bowes, ini adalah perusahaan yang menyediakan solusi perdagangan global ya. Jadi memberikan solusi untuk transaksi-transaksi perdagangan global ya, misalnya mengirim produknya. Kemudian kecerdasan dalam menentukan lokasi ya, dalam misalnya mau menjual produk ya. Keterlibatan pelanggan dan manajemen informasi dari para pelanggannya. Nah, ini situsnya dari Pitney Bowes ya, jadi memberikan banyak layanan, ada e-commerce, kemudian shipping, mailing, kemudian layanan finansial ya. Nah, kalau kita buka di layanan ini ya, ada pengiriman dan mail ya, di sini ada office ship and mail ya, memberikan layanan terkait dengan penanganan email ya, layanan untuk para pemilik usaha ya, memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau mengirimkan penawaran kepada calon pelanggannya atau yang sudah menjadi pelanggannya ya. Selain itu juga terkait dengan e-commerce dan retail solution ya, jadi memberikan layanan untuk perdagangan elektronik dan solusi untuk penjualan eceran, kemudian parcel dan package ya, kemudian mailing service, memberikan layanan email ya, dan beberapa software yang mendukung untuk pengiriman email ya. Kemudian alamat-alamat dari para pelanggannya itu ya juga bisa diatur ya melalui peralatannya ya, dan printernya ya, untuk mencetak calon-calon pelanggannya atau pelanggan-pelanggan yang sudah dikirimi surat itu secara otomatis bisa dibuatkan ya dengan kecerdasan buatan. Nah, kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini memiliki beberapa definisi ya, namun banyak pakar setuju bahwa AI ini memiliki dua gagasan mendasar.
Yang pertama adalah penelitian tentang proses berpikir manusia. Jadi AI itu adalah sebuah penelitian ya tentang bagaimana manusia itu berpikir untuk memahami apa sih yang disebut dengan kecerdasan itu. Kemudian yang kedua, merepresentasi dan melakukan penggandaan proses berpikir dalam mesin. Ya, misalnya manusia berpikir seperti apa dipelajari, kemudian bagaimana nanti ditransformasikan ke mesin, ya, misalnya ke mesin komputer atau ke mesin robot, ya. Nah, itu kecerdasan buatan. Sebuah aplikasi yang terkenal dari kecerdasan buatan ini misalnya adalah program catur ya di superkomputer Deep Blue yang diriset oleh tim risetnya dari perusahaan IBM. Aplikasi catur ini ternyata berhasil bisa mengalahkan juara dunia Grandmaster Garry Kasparov. Ya ini ya, jadi Garry Kasparov sedang bermain dengan komputer ya, yang disebutnya sebagai Deep Blue ya. Dia bisa mengalahkan Garry Kasparov ya dengan sistem kecerdasan buatan. Nah, bidang-bidang dari kecerdasan buatan e-commerce ini ya, untuk e-commerce ini ada beberapa. Yang pertama adalah intelligence agent. Ya, intelligence agent ini adalah agen yang cerdas, yaitu program komputer yang sifatnya otonom, artinya dia bisa mengeksekusi dirinya sendiri atau berjalan secara otomatis gitu ya. Kemudian berukuran kecil, bisa mengamati dan bertindak pada lingkungan yang dinamis dan bisa mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dengan menjalankan tugas secara spesifik dan mandiri. Nah, pada awalnya agen-agen cerdas ini digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dari e-commerce ya. Misalnya agen ini bisa mencarikan produk sesuai preferensi dari konsumen ya, mendapatkan rekomendasi produk apa yang bagus ya untuk fungsi tertentu ya, misalnya mencari produk A itu produk yang mana yang bagus ya, menentukan harga produknya ya, merencanakan pemasarannya. Nah, ini untuk perusahaan, melakukan negosiasinya, meningkatkan keamanan komputer, mengelola pelelangan, memfasilitasi pembayaran, dan memberikan pengelolaan inventarisasi dari perusahaan. Nah, ini agen-agen cerdas ini awalnya memberikan dukungan kegiatan rutin e-commerce ini. Nah, jadi manfaat utama dari agen cerdas ini yaitu meningkatkan kecepatan, mengurangi biaya-biaya, mengurangi kesalahan yang terjadi, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ya, jadi agen cerdas ini yang berpikir untuk memberikan layanan atau services ya berdasarkan data yang mereka bisa baca ya melalui aplikasi agen cerdas ini, kemudian memberikan layanan. Nah, yang kedua yaitu machine learning. Ya, jadi tadi ada intelligent agent, lalu ada machine learning. Machine learning ini adalah sistem AI yang memiliki kemampuan belajar yang sederhana, tetapi bisa meningkat ya dari pembelajaran sederhana ini dan akhirnya bisa meniru metode belajar manusia yang disebut dengan mesin pembelajaran. Nah, sehingga secara teknis pembelajaran mesin ini adalah sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan desain dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer ini bisa belajar berdasarkan data yang berasal bisa dari database, dari perangkat dan sensor IoT atau Internet of Things atau sumber-sumber lainnya ya, misalnya berkas-berkas yang ada di website ya, data-data yang ada di media sosial ya. Nah, itu bisa pelajari oleh mesin learning. Nah, mesin jadi para ilmuwan itu berupaya agar komputer ini bisa mengenali pola-pola yang terjadi dan menghubungkan berbagai hal ya dengan sejumlah besar data yang terkait satu sama lainnya. Sehingga mesin mempelajari dengan algoritmanya banyak digunakan oleh perusahaan misalnya untuk melakukan pemberian rekomendasi produk pada konsumen. Jadi konsumen ketika dia login ke sistem e-commerce dan sistem e-commerce ini memberikan rekomendasi gitu ya. Jadi memberikan penawaran tapi sudah langsung rekomendasi sesuai dengan kebutuhan kita.
Gitu ya. Kita mungkin diminta menginput terlebih dahulu kriteria, ya, karakteristiknya atau fiturnya. Nah, nanti rekomendasi ini akan diberikan ke para pengunjungnya atau calon konsumen. Nah, ini adalah machine learning yang biasa diterapkan di e-commerce atau di perdagangan elektronik. Yang pertama adalah search result ranking, yaitu meranking hasil dari pencarian, ya. Jadi kecerdasan buatan yang diterapkan di e-commerce yaitu bagaimana mencari, misalnya mencari produk, ya, atau spek tertentu gitu ya, dan kemudian bisa di ranking. Kemudian building deals and bundles, ya. Jadi bagaimana membangun pembelian gitu ya, artinya merangkum pembelian apa saja, deal-deal tertentu, dan dalam jumlah yang tertentu juga, ya, lebih dari satu, menjadi satu bundles, ya. Nanti kalau satu bundles ini biasanya harganya biasanya ada lebih murah, ya, atau ada diskon, ya, karena memberinya lebih dari satu produk gitu ya kalau bundles. Nah, jadi sekali terjual produknya lebih dari satu yang bisa dijual. Nah, kemudian ada price forecasting, yaitu peramalan harga. Jadi untuk membuat peramalan harga sehingga harga ini masuk akal untuk menjadi dasar dari produk tersebut dijual ke konsumen. Kemudian selecting the seller, ya, bisa mencari penjual-penjual, ya, yang dia menjual produk tertentu, ya, kemudian pabrik akan mendistribusikan ini kepada para penjual yang mana yang kira-kira dia menjual produk-produk dari pabrik untuk produk barang tersebut. Kemudian bisa memberi review dan rating kualitas produknya, ya. Kemudian isi dari kualitas produknya seperti apa, produk yang berkualitas itu, ya, pasti harus original, ya, original atau original, ya. Kemudian harganya standar, ya, jadi pasti tidak lebih murah juga tidak lebih mahal, ya, karena memang harganya sudah standar karena itu harga yang sudah ditetapkan dalam penjualan. Kemudian ada juga yang demand forecasting, jadi peramaran terhadap kebutuhan dari para konsumen. Jadi konsumen ini kedepannya akan butuh banyak produk apa gitu ya. Nah, itu nanti disiapkan, ya, produk itu untuk ditawarkan ke konsumen atau dijual ke konsumen. Kemudian malicious returns, ya. Jadi ini pengembalian yang malicious atau yang sifatnya itu penipuan, ya. Nah, ini perlu diketahui oleh sistem AI, ya, supaya produsennya tidak dirugikan. Nah, kemudian bidang kecerdasan berikutnya untuk e-commerce ada sistem robotik, ya, di mana robot ini adalah perangkat elektromekanis yang bisa diprogram untuk melakukan tugas manual dan atau tugas tertentu secara otomatis. Nah, ini ternyata robot-robot ini banyak digunakan di gudangnya e-commerce milik Amazon, ya. Jadi ada puluhan ribu robot yang ada di Amazon.com sana itu, di mana robot generasi baru dirancang untuk bekerja sebagai penasehat, sebagai asisten pribadi yang cerdas. Kalau di Amazon ini lebih banyak digunakan di gudang, ya. Jadi untuk menata produk-produk, ya, atau stok yang ada di gudang dikelompokkan sesuai dengan kelompok produk tersebut, dan kemudian dikelompokkan juga berdasarkan alamat pengiriman, ya, ketika produk itu sudah laku. Robot bisa juga membantu untuk belanja online, ya, dengan cara mengumpulkan informasi belanja atau pencarian belanja tertentu, ya, dan kemampuan memilih dan membandingkan harga, ya. Ini robot seperti ini namanya shopbots, ya. Jadi robot yang bisa mengenali produk dan harganya kemudian membandingkan. Nah, sehingga nanti ada rekomendasi produk tertentu yang kualitasnya bagus, harganya relatif lebih murah. Kemudian robot juga bisa membawa barang di pasar yang terbuka, ya,
di tahun 2016 Walmart sedang bereksperimen 2016 yang lalu dengan robot keranjang belanja. Ya, jadi robot ini isinya ada keranjangnya ya untuk bisa belanja. Jadi yang belanja sekarang sudah bukan manusia lagi ya, bisa meminta tolong robot untuk belanja. Nah ini beberapa robot ya yang ada di gudang ya, ini bisa digunakan untuk mengatur produk-produk ya di lokasi di gudang tertentu gitu ya. Kemudian kecerdasan yang lain yaitu pemanfaatan NLP atau Natural Language Processing atau disebut pemrosesan bahasa alami. Nah, pemrosesan bahasa alami ini yaitu teknologi yang bisa memberi pengguna komputer kemampuan untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa alami manusia tersebut. Nah, jadi teknologi ini memungkinkan penggunaan bisa memanfaatkan jenis antarmuka ya, jadi tampilan yang ada di layar komputer gitu ya, menggunakan percakapan antara orang dengan komputer. Nah, di sini ada dua bagian dari pengembangan NLP ini ya. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap bahasa alami manusia. Nah, jadi ini adalah metode yang memungkinkan komputer memahami perintah atau instruksi atau permintaan yang disediakan dalam bahasa manusia ya, baik itu diberikan input berupa teks ya, diketik atau berupa suara. Nah, komputer juga bisa bersuara menghasilkan bahasa lisan dengan bahasa tertentu ya, sehingga orang bisa memahami komputer dengan lebih mudah. Nah, sekarang ini ada fasilitas text to speech ya. Nah, jadi dari teks yang kita punya otomatis nanti akan dibaca oleh aplikasi text to speech ya atau TTS. Lalu mereka bersuara ya dengan karakter suara laki-laki atau perempuan yang sudah disiapkan ya di aplikasi TTS tadi. Jadi kita nggak perlu lagi bicara gitu ya, nanti aplikasi TTS yang akan membaca teks tersebut ya dengan intonasi yang semakin lama semakin meningkat ya, sehingga seakan-akan bisa bicara secara natural gitu. Nah, yang berikutnya ada chatbot ya. Nah, ini chatbot ini adalah layanan komputer yang memungkinkan terjadinya percakapan antara manusia dan komputer, dan biasanya itu lewat internet ya. Nah, ini ada beberapa layanan seperti Siri, Google Voice ya, dan beberapa layanan chatbot yang lain ya. Kalau yang sekarang ini banyak yang basisnya IT yaitu ChatGPT atau Google Bard ya. Nah, itu bisa digunakan untuk layanan chatbot. Nah, percakapan yang sering dilakukan dalam chatbot ini yaitu berupa pertanyaan dan jawaban. Jadi kita memberikan pertanyaan, bisa diketik atau kita menggunakan suara, lalu nanti diterjemahkan dalam bentuk kalimat atau teks ya, baru nanti akan dijawab oleh chatbot tersebut ya. Jadi chatbot ini punya kemampuan untuk melakukan dialog ya dengan manusia gitu ya, secara terstruktur seperti dialognya manusia dengan manusia. Nah, kalau penggunaan chatbot di e-commerce itu untuk apa? Ya, misalnya dalam pelayanan pelanggan. Contoh, ada perusahaan Taco Bell namanya bereksperimen dengan layanan pemesanan makanan. Jadi pesan makanan itu cukup dengan chatting aja ya, nanti makanannya akan datang dengan sendirinya. Nah, contoh lain ada perusahaan Nordstrom menggunakan chatbot untuk pembelian sepatu. Ya, ini situsnya ya. Nah, ini situs Nordstrom, jadi bisa memanfaatkan chatbot untuk membeli sepatu yang dijual di Nordstrom ini. Nah, itu intelijen e-commerce yang kita bisa sampaikan ya, bahwa sistem e-commerce pun sekarang sudah menggunakan kecerdasan buatan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan layanan kepada konsumennya dan tentu saja untuk meningkatkan kinerja dari sistem e-commerce-nya yang menguntungkan ya
bagi perusahaan tentunya. Ya, jadi perusahaan akan sangat terbantu ya dengan adanya intelijen e-commerce ini ya. Ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan boleh ditulis di live chat. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.